Selamat malam, kembali dengan saya, manusia penuh dosa di Ilusi Duniawi. Hampir semua orang di Indonesia maupun dunia ketika mendengar nama Honda, saya yakin semua pasti mengenalinya sebagai brand otomotif pembuat mobil dan sepeda motor. Sebagian besar dari kita juga banyak yang memakai produk buatan Honda ini dan sering menjumpainya dalam lalu lintas sehari-hari. Di balik nama yang besar, pastinya terdapat juga orang hebat di baliknya. Sepak terjang pendiri perusahaan Honda terkenal dengan filosofi hidup serta daya juangnya yang selalu membara sampai usia tua sekalipun. Nah, bagaimana kisah hidup si pendiri Honda ini? Simak terus. Perusahaan yang berlogo huruf H dan sayap mengepak ini didirikan oleh seorang laki-laki yang bernama Soichiro Honda. Honda lahir pada tanggal 17 November tahun 1906 di kota Hamamatsu, Prefektur Shizuoka, Jepang. Soichiro lahir sebagai anak pertama dari seorang tukang besi yang beralih menjadi tukang reparasi sepeda bernama Gihei Honda di sebuah desa kecil. Walaupun Gihei miskin, namun ia suka dengan pembaharuan terutama dalam hal-hal yang berbau benda mekanikal. Rupanya, sifat dan juga ketertarikan dalam menangani benda mekanikal atau permesinan menurun pada anak sulungnya ini. Sebelum masuk sekolah pun, Soichiro sudah senang membantu ayahnya di bengkel sepeda. Ia juga sangat antusias dan senang hanya dengan melihat serta mendengar suara mesin penggiling padi yang terletak beberapa kilometer dari desanya ketika masih kecil. Di usia 8 tahun, ia rela mengayuh sepeda sejauh 16 km hanya untuk menyaksikan pesawat terbang karena sangat penasaran dia. Bahkan suatu waktu ketika Soichiro sedang bersepeda di sawah desanya, ia untuk pertama kalinya melihat mobil dan tanpa pikir panjang langsung mengejarnya. Lah, konyolnya ketika mobil itu berhenti, oli pelumas yang menetes ke tanah dicium oleh Soichiro untuk menjawab rasa penasarannya. Barangkali kelakuan ini bisa disamakan persis seperti anjing kali ya. Lalu pelumas itu pun masih diusapkan ke tangan karena dia bingung kenapa bisa lengket dan hitam warnanya. Ketika sang pemilik mobil melihat dan mengetahui kelakuan Soichiro, langsung saja marah-marah kepadanya karena takut jika mobilnya lecet atau rusak karena Soichiro memegang-megang serta membuka-buka secara sembarangan. Menerima perlakuan kasar dan tidak ramah ini, Soichiro yang masih kecil tentu menangis. Namun siapa sangka kalau berawal dari tangisan inilah yang merupakan awal perjalanan Soichiro untuk menjadi orang besar dan namanya dikenal di seluruh dunia. Karena setelah dimarahi oleh pemilik mobilnya, Soichiro yang masih kecil berangan-angan dan bermimpi untuk suatu saat ingin mempunyai mobil sendiri supaya bisa bebas untuk mempelajarinya. Ketika masih kecil dan muda, Soichiro sebenarnya tidak memiliki cita-cita menjadi usahawan otomotif. Ia sadar diri jika berasal dari keluarga miskin, fisiknya lemah dan tidak tampan yang membuatnya rendah diri dan ia hanya ingin memuaskan rasa penasarannya saja terhadap semua benda atau hal yang berhubungan dengan permesinan maupun mekanikal. Soichiro hanya mengenyam bangku pendidikan formal sampai tingkat SMP aja. Prestasinya juga tergolong biasa-biasa aja, nggak ada yang menonjol. Berhubung ia nggak suka dengan pendidikan formal dan kondisi keluarganya yang miskin, Soichiro tidak berniat atau berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan akhirnya memutuskan untuk bekerja full time membantu ayahnya di bengkel reparasi sepeda. Hingga suatu saat kebetulan ayahnya membawa pulang majalah yang bernama The World of Wheels yang berisi informasi seputar perkembangan dunia teknologi permesinan. Soichiro tentu saja sangat antusias dan senang. Saat di tengah-tengah membaca, di sana ia menemukan lowongan pekerjaan yang mencari karyawan dari sebuah bengkel mobil di kota Tokyo. Setelah pertimbangan, akhirnya Soichiro minta izin kepada ayahnya untuk melamar ke bengkel itu dan memutuskan untuk merantau ke kota Tokyo yang cukup jauh dari desanya. Walaupun ayahnya ada perasaan gak rela, ditinggal dan khawatir, tapi karena Gihei melihat anaknya memiliki keinginan yang sangat besar, akhirnya ayahnya lah sendiri yang mengantar Soichiro ke kota Tokyo. Pada saat itu Soichiro tidak begitu memikirkan uang atau memiliki ambisi tertentu.
Ia hanya ingin berkembang dan belajar lebih mendalam tentang dunia permesinan, terutama soal mobil, untuk menjawab rasa penasaran masa kecilnya yang tidak pernah terpuaskan. Soichiro berangkat hanya bermodalkan semangat juang dan semangat untuk belajar. Akhirnya, pada bulan Maret tahun 1922, Soichiro Honda yang masih berumur 16 tahun diantar ayahnya ke bengkel reparasi mobil di Tokyo tersebut yang bernama Art Shokai. Setelah sampai di sana dan bekerja beberapa waktu, Honda merasa sangat kecewa karena pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai bayangannya, yaitu bukan sebagai teknisi atau yang berhubungan dengan mesin, tapi hanya sebagai pengasuh bayi. Bayi yang ia asuh adalah anak dari direktur bengkel Art tersebut. Berhubung Honda memiliki semangat dan kemauan yang sangat besar, ia sangat sering, bahkan hampir setiap hari mencuri-curi waktu pada saat bengkel jam istirahat atau tutup untuk sekedar melihat dan menganalisa mesin mobil. Apalagi ketika ia menemukan sebuah buku di perpustakaan, Soichiro mengumpulkan uang gajinya hanya untuk menyewa buku tersebut. Buku pertama yang ia baca adalah tentang sistem pembakaran bensin. Dari sinilah pengetahuan Soichiro tentang mesin mulai berkembang. Pada suatu hari ketika Honda sedang mengepel lantai, ia diajak majikannya untuk membantu di bengkel karena hari itu bengkel sedang amat sangat sibuk. Dan disinilah Honda mulai menunjukkan kemampuannya membetulkan mesin mobil yang waktu itu adalah Ford Model T keluaran tahun 1908. Dengan kebiasaan mencuri-curi waktu untuk sekedar mengintip mesin mobil dan ilmu yang ia dapat dari buku, Honda berhasil membuat takjub para teknisi lain serta direktur bengkel Art. Bosnya, Sakakibara, sangat senang melihat cara kerja Honda yang sangat teliti dan cekatan soal mesin. Setiap suara yang mencurigakan, setiap oli yang bocor tidak luput dari perhatiannya. Dan akhirnya, yang semula hanya bekerja sebagai pengasuh bayi, ia ditarik dan dipindah tugaskan untuk menjadi teknisi. Pada umur 18 tahun, Honda juga sering pergi ke kota-kota lain untuk membetulkan mesin mobil. Hampir semua pemilik mobil yang ia temui waktu itu keheranan, karena sangat gak percaya mekanik yang dikirim hanyalah anak yang masih sangat muda berumur belasan tahun. Hebatnya lagi, di usia 22 tahun, Honda mendapat promosi sebagai kepala bengkel. Dengan prestasinya tersebut, bosnya memberi kepercayaan besar untuk membuka cabang bengkel di kota Hamamatsu, kampung halamannya Honda. Setelah pindah dan menjadi kepala cabang bengkel Art di Hamamatsu, prestasi kerjanya tetap membaik. Ia selalu menerima reparasi apapun, bahkan pekerjaan sulit yang ditolak oleh bengkel lain. Kerjanya pun cepat dan hasilnya memuaskan pelanggan. Namun, Honda bukan tipe orang yang puas dengan satu keberhasilan. Dia memiliki banyak gagasan yang ingin diwujudkan. Pada zaman itu, velg atau jari-jari mobil masih terbuat dari bahan kayu, sehingga tidak baik dalam meredam goncangan mobil. Dan ia memiliki gagasan untuk mengganti ruji-ruji tersebut dengan bahan logam. Hasilnya luar biasa. Ruji-ruji logamnya laku keras dan sempat diekspor ke beberapa negara. Kesuksesannya dalam membuat velg ruji logam ini memberinya sangat banyak sekali keuntungan. Dan di usia 28, Honda menandatangani patennya yang pertama. Setelah menciptakan ruji logam dan mengantongi uang yang lumayan banyak dari keuntungan penjualannya, Honda memutuskan untuk melepaskan diri dari bosnya dan membuat usaha bengkelnya sendiri. Ia mulai berpikir, spesialis apa nih yang akan dipilih? Akhirnya, otaknya tertuju pada proyek pembuatan ring piston dan ingin mensuplai pabrik Toyota. Tapi, sayang, ring piston karya Honda ditolak mentah oleh Toyota karena dianggap tidak memenuhi serta sangat jauh dari standar. Ring piston buatan Honda tidak lentur dan mudah rusak. Honda masih berusaha untuk menjual ke pabrik lain dan benar-benar sama sekali tidak laku dijual. Padahal Honda sudah mengeluarkan begitu banyak tenaga dan uang untuk proyek ini. Karena kegagalan ini, Honda jatuh sakit cukup serius. Para teman dan semua rekannya pun menyayangkan keputusan Honda yang waktu itu terlalu berani tanpa persiapan dan meninggalkan bengkel Art Shokai. Beruntung Honda memiliki istri yang sangat pengertian dan memberi support mental di keadaan seperti ini. 2 bulan kemudian kesehatannya sudah mulai pulih. Honda kembali memimpin bengkelnya. Tapi, soal ring piston tadi masih belum ada juga solusinya.
Demi mencari jawaban, Honda menggunakan sisa uang tabungannya untuk kuliah lagi demi mencari jawaban atas masalah ring pistonnya. Setelah 2 tahun menjadi mahasiswa, Honda akhirnya dikeluarkan paksa karena jarang mengikuti kuliah dan tidak pernah mau mengikuti ujian. Saat itu, Honda hanya mau mengikuti mata kuliah tentang pembuatan suku cadang saja. Dengan bermodalkan beberapa ilmu yang ia dapat dari kuliah, dan kegigihannya untuk bereksperimen hampir setiap hari mencoba terus, akhirnya Honda menemukan formula yang pas untuk ring pistonnya. Karena mutunya sudah sesuai, tentu Toyota mulai memesan ring piston buatan Honda dalam jumlah besar. Bahkan juga berhasil hingga menembus pasaran ekspor saat itu. Berkat banjirnya order pesanan ring piston ini, keadaan finansial Honda membaik hanya dalam waktu singkat. Kemudian, bukan Honda namanya jika tidak penuh ambisi. Dari modal yang telah terkumpul dalam waktu singkat, Honda menutup bengkel kecilnya dan membuka pabrik yang bernama Tokai Seiki untuk memperbesar skala produksinya dalam memenuhi permintaan pasar akan ring piston. Tapi, kembali lagi, di tengah-tengah perusahaan serta pabrik Honda yang semakin berkembang, cobaan yang lebih berat datang menerpa. Pada Juni 1945, terjadi gempa bumi dahsyat di kota Hamamatsu. Pabrik Tokai Seiki seketika luluh lantak rata dengan tanah. Hasil kerja keras dan pengorbanan Honda selama bertahun-tahun hilang begitu saja dalam waktu yang sangat singkat. Parahnya lagi, nasib buruk serta musibah masih mengikuti belum cukup sampai di situ aja. Selisih 2 bulan dari gempa bumi besar tadi, pada Agustus 45, Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima serta Nagasaki. Memang bom atom tidak dijatuhkan di tempat Honda tinggal sih. Tapi, dampak dari kejadian tersebut membuat seluruh negara Jepang suram. Ekonomi nyaris lumpuh total. BBM menjadi sangat langka dan kelaparan ada di mana-mana hampir di semua tempat. Di tengah cobaan berat dan kondisi yang sangat suram seperti ini, Honda masih belum sepenuhnya menyerah dan berusaha keras menguatkan diri melawan perasaan kecewa serta kesedihannya karena semua yang ia telah bangun hilang begitu aja. Honda membaca peluang kalau setelah perang seperti ini yang dibutuhkan masyarakat selain makanan adalah pakaian. Honda mengambil resiko dan memberanikan diri dengan menggunakan sisa uang tabungannya untuk membuka pabrik kain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pakaian. Dan sekali lagi, bisnis pabrik kainnya ini gagal total. Karena Honda dari dulu menguasai dan terbiasa dengan bidang permesinan otomotif. Tapi dalam bidang pakaian, sama sekali buta pengalaman dan wawasan. Kain yang diproduksi jelek dan selalu robek. Bagaimanapun juga, Honda adalah manusia biasa. Semangat serta mental bajanya juga bisa melemah karena cobaan berat dan kegagalan yang datang bertubi-tubi tanpa ampun. Akhirnya, Honda memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia kerja selama setahun. Ia mengisi waktu kosongnya hanya dengan merenung dan bermain suling saja. Keluarga Honda hanya mengandalkan sisa uang tabungannya yang makin hari makin menipis, dan istrinya bercocok tanam di halaman belakang rumah untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Setahun telah berlalu. Keadaan masih sama, tidak ada perubahan, dan Jepang yang awalnya mulai banyak yang memakai mobil, kembali bersepeda semua. Honda masih dalam kondisi pengangguran, dan suatu siang dia iseng jalan-jalan keliling kota untuk sekedar mencari angin segar serta suasana baru. Saat Honda melintas di dekat sekitar sawah, ia melihat banyak sekali benda kecil hitam bergeletaan di tempat bekas barak tentara. Setelah Honda sekedar iseng untuk melihat-lihat, ternyata benda itu adalah limbah dari motor pemutar generator untuk menghidupkan radio tentara Jepang. Otak kreatif Honda dalam dunia permesinan seketika langsung menemukan ide yang sangat sederhana tapi cemerlang, yaitu mencoba untuk memasang motor penggerak tadi ke sepeda dan diberi wadah atau tangki untuk menampung bahan bakarnya. Tanpa pikir panjang, Honda mengambil dan membawa pulang 1 unit limbah motor penggerak tadi untuk dijadikan bahan eksperimen. Dan siapa yang menyangka? Dari ide sederhana seonggok limbah ini, merupakan cikal bakal didirikannya perusahaan Honda yang kita kenal sekarang.
Sesampainya di rumah, eksperimen percobaan Honda yang berjalan mulus sesuai harapan membuat Honda yang awalnya lesu dan kehilangan arah mendadak mendapat kembali semangat tempurnya untuk merintis kembali usahanya meski dari nol. Dari sinilah sepeda motor produksi Honda yang pertama lahir dan diberi nama Honda Type E. Sewaktu buatannya ini dijual, respon masyarakat sungguh luar biasa. Dagangannya cepat laku dan ludes dalam waktu singkat karena harganya murah dan Honda mendapat pasokan mesin ini gratis karena hanya mengambil limbah motor penggerak dari sisa perang. Hingga perlahan, Honda harus menghadapi kenyataan makin lama tentu pasokan motor penggerak yang didapatnya gratis dari limbah perang akan habis. Sedangkan permintaan pasar sangat tinggi waktu itu. Hal inilah yang mendorong Honda untuk membuat dan memproduksi sepeda motornya sendiri. Karena semangat juang Honda sudah kembali dan siap untuk bertarung lagi, ia mulai mencari modal dari investor untuk mendirikan pabrik. Tapi sayangnya karena situasi masih pasca perang, sangat wajar jika orang-orang benar-benar menyimpan uangnya dan tidak berani berspekulasi, apalagi dalam jumlah yang besar. Akhirnya Honda memutuskan untuk meminjam uang modal dari ayahnya. Ayahnya yang juga sudah dekat dengan masa pensiun tidak keberatan dan menjual sawah miliknya untuk modal bekerja anaknya. Dan pada tanggal 24 September 1948, telah resmi didirikan perusahaan beserta pabrik yang bernama Honda Motor Company, yang nama perusahaannya diambil dari nama pendirinya sendiri, yaitu Honda. Meski sepeda motornya sukses laku dan mulai dijual di kota-kota lain, seiring berjalannya waktu, Honda mulai menghadapi masalah baru, yaitu masalah pemasaran dan pengelolaan, keuangan serta manajemen hingga terancam bangkrut lagi. Honda mulai menyadari, jika ingin menjadi lebih sukses serta besar, ia butuh orang lain. Honda memang seorang penemu dan mekanik yang hebat dalam urusan teknis permesinan, namun tidak pandai dalam mengelola keuangan serta manajemen perusahaan. Dan pada tahun 1949, Honda dipertemukan dengan seorang pria bernama Takeo Fujisawa. Fujisawa adalah seorang ahli pemasaran dan berpengalaman dalam mengelola perusahaan. Penggabungan antara pemimpi yang ahli menciptakan barang-barang bagus dan pengelola perusahaan yang handal serta ahli dalam negosiasi penjualan merupakan kombinasi kerjasama sukses yang saling melengkapi. Fujisawa merupakan salah satu orang yang berjasa besar dalam membesarkan nama Honda hingga ke ranah dunia. Setelah perpaduan kedua orang hebat ini, dalam waktu 6 tahun, Honda memiliki 5 pabrik di seluruh Jepang yang memproduksi sepeda motor. Fujisawa yang jeli melihat kebutuhan pelanggan dan membaca pangsa pasar, serta Honda yang kreatif dan hebat dalam membuat produk, pada tahun 1958 diluncurkan sepeda motor bebek pertama yang penjualannya sangat meledak hingga ke mancanegara, bahkan juga masuk ke Indonesia. Motor bebek ikonik ini bernama Honda C100 atau lebih dikenal dengan nama Honda Super Cup. Penjualan Super Cup ini bisa meledak hingga ke seluruh dunia dikarenakan konsep yang berbeda dibandingkan merek motor lainnya. Pada waktu itu, motor pada umumnya hanya bisa dikendarai oleh laki-laki saja. Tapi Super Cup ini semua orang bisa menaikinya, baik laki-laki maupun perempuan dengan mudah karena ringan, sistem pengoperasiannya yang simpel, irit BBM, bandel, dan susah rusak di segala macam cuaca. Dari sinilah nama Honda makin dikenal di seluruh dunia. Kemudian, pada tahun 1962, Honda mulai masuk ke dunia produksi mobil. Dan model pertama yang diproduksi bernama Honda N360. Dengan konsep mobil kecil yang praktis serta irit BBM, namun bertenaga. Konsep inilah yang sudah menjadi trademark atau ciri khas mobil-mobil Honda dari dulu hingga sekarang. Singkat cerita, setelah semakin sukses dan besar dalam memproduksi sepeda motor serta mobil komersil, Honda semakin melebarkan sayapnya ke berbagai macam bidang lain. Mulai dari sepeda motor sport, mobil sport, ajang balap MotoGP, ajang balap Formula One, mesin kapal, generator listrik, mesin pemotong rumput,
robotik, hingga yang terakhir pesawat jet pribadi. Terakhir, Honda tutup usia di tahun 1991 pada umur 85 tahun akibat penyakit liver dikarenakan semasa hidupnya dari muda hingga tua, Honda menghabiskan waktunya untuk bekerja terus dan sangat jarang beristirahat. Sebelum Honda meninggal, ia mewariskan filosofi hidupnya yang menginspirasi banyak orang dan hingga sekarang ini dipakai sebagai slogan khas perusahaan Honda, yaitu The Power of Dreams. Nah, dari cerita saya barusan tentang Soichiro Honda yang lumayan panjang, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu 1. Semua itu mungkin asal ada niat dan usaha. Siapa yang menyangka dari keluarga miskin dan dari desa kecil, Honda bisa menjadi raksasa otomotif kelas dunia. Semua diawalinya cuma dengan niat serta usaha yang tiada henti. 2. Pantang menyerah sesulit apapun keadaannya. Honda itu mengalami begitu banyak cobaan dan kegagalan bertubi-tubi. Perasaan ingin menyerah adalah hal yang normal dan lumrah. Tapi yang terpenting adalah untuk bangkit lagi kembali dari keterpurukan. Meskipun Honda sempat down dan depresi, ia nggak pernah berhenti dan terus maju untuk mengejar visi serta mimpinya hingga tercapai. 3. Selalu ada jalan, peluang, dan kesempatan dalam kondisi sesulit apapun. Kuncinya tergantung kita mau berusaha apa enggak, serta jeli atau tidak dalam mencarinya. Karena ketika dalam kondisi bangkrut serta pasca perang yang waktu itu segala serba susah, Honda bisa menemukan peluang dari limbah bekas perang yang membawanya menjadi perusahaan kelas dunia saat ini. 4. Kemauan kuat dan uang memang bisa mempermudah orang untuk menjadi sukses lebih cepat. Tapi harus diimbangi juga dengan pengetahuan yang memadai. Seperti saat Honda berambisi membuat ring piston. Saat itu ia memiliki modal uang yang sebenarnya cukup. Kalau soal niat dan usaha, nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup, membuat ring pistonnya menjadi gagal total. Atau ketika saat Honda membuka pabrik kain, membaca peluang dan segera mengambil action untuk usaha memang hal yang bagus. Tapi kalau nggak diimbangi dengan wawasan yang cukup, justru menjadi bumerang dan usaha yang kita lakukan menjadi percuma. Lalu yang kelima, untuk menjadi sukses dan besar, kita butuh orang lain. Tidak bisa one man show. Tidak ada orang di dunia ini sukses sendirian. Semua karena campur tangan bantuan orang lain. Demikian juga Honda. Jika waktu itu ia nggak bertemu dengan Takeo Fujisawa yang jago mengelola perusahaan dan memasarkan produk, mungkin Honda sampai sekarang akan hanya sebatas gitu-gitu aja levelnya, tidak bisa menembus level dunia. Dan yang terakhir, keenam, jangan pernah takut untuk bermimpi. Jika kita mendengar Honda yang masih muda ingin memiliki mobil sendiri atau menjadi raksasa otomotif, mungkin sebagian besar dari kita akan tertawa karena dia hanya anak desa yang berasal dari keluarga miskin. Mana mungkin? Tapi siapa yang tahu? Hingga dewasa, bahkan tua sekalipun, Honda masih berpegang teguh pada mimpinya dulu waktu masih semasa muda dan menjadi kenyataan. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan mimpi, karena kita nggak pernah tahu kemana mimpi atau cita-cita akan membawa kita kemana. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin menutup dengan 5 quotes ikonik dari Soichiro Honda. Daripada kita takut akan tantangan dan kegagalan, takutlah jika selalu menghindar dan tidak melakukan apapun. Saya nggak peduli dengan ijazah. Yang saya mau adalah pengetahuan. Saat gagal, di saat itu juga kita belajar bagaimana caranya supaya tidak gagal. Sukses adalah representasi 1% dari kerja kerasmu. 99% sisanya adalah
kegagalan. Mimpi dan harapan dapat membuat kita melupakan segala kesusahan di masa sulit. Sekian cerita singkat dan perjalanan hidup dari Soichiro Honda ini, dan mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sugeng dalu lan sembah nuwun.